wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah semata, mari kita bersama-sama terus menerus untuk meningkatkan kepahaman kita, meningkatkan wawasan kita terkait tentang ilmu agama Islam, karena ini merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus-menerus menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, agar dengan ilmu yang kita dapatkan kemudian diamalkan, ini dapat menjadi bekal untuk berjumpa kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah pemirsa yang menyaksikan YouTube Al-Furqan Masrur, Rumah Quran Al-Furqan Masrur, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana cara kita membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tentu ini menjadi tujuan dari setiap pernikahan. Menjadikan keluarga yang senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah, baik di dunia maupun di akhirat, ini merupakan menjadi goalnya, menjadi tujuan bagi seluruh keluarga muslim. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum yang menjadi landasan dasar tentang amalan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Quran surat Rum ayat 21. Yang artinya adalah, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan bagi kalian semua min anfusikum, dari jenis-jenis kalian, azwajan, pasangan-pasangan. Artinya ketika seseorang melakukan akad nikah, seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan akad nikah dengan latar belakang sosial yang berbeda, dengan cara pandang berpikir yang berbeda, kemudian dengan keturunan yang berbeda, dengan warna kulit, bahasa yang berbeda, bisa jadi kebangsaan yang berbeda, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka dalam sebuah ikatan suci, ikatan pernikahan, maka setiap adanya akad nikah, adanya akad pernikahan, maka di situ kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian litaskunu ilaiha, dengan dijadikannya akad nikah, sehingga kedua-duanya baik laki-laki maupun perempuan litaskunu ilaiha, mendapatkan ketentraman. Seorang laki-laki mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman hati. Begitu juga dengan seorang wanita ketika melakukan akad nikah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah telah menjadikan di antara mereka mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Kemudian inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu adalah benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir,
memikirkan tentang tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari ayat ini mari kita berusaha menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Kami akan menyampaikan beberapa hal, beberapa cara atau beberapa kiat agar menjadikan keluarga kita keluarga yang senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah di dunia dan di akhirat, dan ini semua insya Allah berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama atau kiat yang pertama agar menjadikan rumah tangga kita senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah adalah yang pertama adalah kedua-duanya harus berilmu. Suami dan istri harus sama-sama berilmu. Atau minimalnya suami dan istri sama-sama berusaha untuk senantiasa thalabul ilm, mencari ilmu syar'i. Karena yang namanya modal pernikahan itu bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar rupa, bukan hanya sekedar karena keturunan nasab, bukan hanya karena kecantikan dan seterusnya. Akan tapi pesan Rasulullah SAW adalah fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, pilihlah yang berilmu agama, maka ini yang menjadikan keselamatan rumah tangga di dunia dan akhirat. Maka yang namanya pernikahan modalnya bukan hanya harta, bukan hanya ketampanan, kecantikan, bukan hanya jabatan, punya maisha dan seterusnya, tapi modal yang sangat utama adalah yaitu kedua-duanya suami dan istri, laki-laki dan wanita yang ingin menikah harus mempunyai modal yang utama yaitu berilmu agama. Atau minimalnya mereka senantiasa mempunyai jadwal-jadwal rutin menghadiri majelis-majelis ilmu. Supaya apa? Menambah wawasan agamanya, menambah kepahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW pun bersabda akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu dan beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Maka iman dan ilmu ini merupakan tanda-tanda orang-orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang berjalan di atas jalan ilmu, maka pasti niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu ditempuh, diraih dengan ilmu. Orang kalau mau wudu harus pakai ilmu. Orang mau sholat harus didasari dengan ilmu. Orang mau ibadah taat harus didasari dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ilmu yang dimaksud adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama bagi kepala keluarga, mempunyai tanggung jawab besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tahu tanggung jawab masing-masing keluarga, seorang suami, seorang istri, masing-masing punya tanggung jawab. Terutama bagi seorang kepala keluarga, tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia tidak ngaji, tidak memahami ilmu agama sehingga dia tidak tahu, kewajibannya mungkin hanya sekedar mencari nafkah, pekerjaan, ngasih makan anak, istri, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian dan seterusnya. Bukan hanya itu, padahal tanggung jawab kepala keluarga sebagai seorang suami kelak di hadapan Allah, ini tanggung jawabnya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Coba bayangkan para hamba Allah. Seorang suami diwajibkan oleh Allah, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kelak untuk menjadikan keluarganya mereka selamat dari neraka dan masuk dalam surga. Maka ini tugas yang berat. Dan ini harus didapatkan, ini harus dicapai dengan jalan menuntut ilmu agama. Nah, kalau orang tidak menuntut ilmu agama, tidak akan tahu tujuan yang sebenarnya seseorang hidup di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah, terutama tanggung jawab seorang suami kelak adalah apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ini adalah tugas yang sangat berat para hamba Allah. Maka dari itu, mari kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Sehingga kita tahu mana amalan yang disunahkan oleh Rasulullah, mana amalan yang tidak disunahkan. Mana amalan yang diridhoi, mana amalan yang tidak diridhoi. Dengan ilmu kita bisa tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dengan ilmu ini kita bisa menjaga diri kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita, dan menjaga keluarga kita dari segala macam bahaya, bahaya apapun. Baik bahaya fisik ataupun bahaya akidah, bahaya pergaulan, maka ini bisa dicegah dengan ilmu syar'i. Kemudian itu yang pertama, berilmu. Kedua-duanya harus sama-sama berilmu. Kemudian yang berikutnya adalah kedua-duanya harus sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya harus sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa itu merupakan buah daripada ilmu. Hasil daripada ilmu yang diamalkan, maka akan membuahkan ketakwaan, takwa, sebagaimana sahabat Ali radhiyallahu anhu menafsirkan Quran surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi kita bertakwa kepada Allah itu bukan hanya sekedarnya takwa, bukan hanya setengah takwa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka sahabat Ali radhiyallahu anhu menafsirkan takwa, beliau mengatakan, at-taqwa huwa al-khaufu minal jalil. Orang dikatakan bertakwa dengan sebenar-benar takwa adalah orang yang al-khauf minal jalil, orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia takut, dia ibadah kepada Allah. Wujud rasa takutnya adalah dengan ibadah. Dengan sholat. Ini wujud orang takut kepada Allah. Dengan puasa Ramadan. Dengan menuntut ilmu. Dengan berzakat, berinfak, beribadah, menutup aurat, menghadiri majelis ilmu. Ini tanda orang-orang yang takut kepada Allah. Sebaliknya orang yang tidak takut, mereka enggan beribadah. Malas. Bagaimana mungkin dia mengatakan dirinya, saya takut kepada Allah, tapi nggak mau sholat. Ini tanda orang yang nggak takut. Dia orang yang berani menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang, saya takut kepada Allah tapi nggak puasa. Saya takut kepada Allah tapi nggak mau beribadah, nggak mau taat. Ini merupakan tanda dia adalah orang yang berani menentang Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang telah menciptakan mereka. Maka mari kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa yang pertama adalah senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang dikatakan bertakwa yang kedua adalah orang yang senantiasa beramal bitanzil. Wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang beramal sesuai dengan petunjuk at-tanzil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala amal ibadah yang kita kerjakan harus didasari, dilandasi, dipondasi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama Islam itu agama ilmiah, agama ilmu. Ada amalan, ada dalil. Amalan ini ada dalil. Amalan, dalil. Karena agama Islam adalah agama ilmu, agama dalil, agama ilmiah. Sehingga segala perbuatan, amal ibadah yang dilakukan di dalam agama Islam, ini semuanya harus didasari, dilandasi, dipondasi,
dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini termasuk orang bertakwa. Orang yang senantiasa beramal sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, berlandaskan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takwa yang ketiga menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu adalah wal qanaatu bil qalil. Orang yang dikatakan orang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah mereka orang-orang yang menerima qanaah dengan yang sedikit. Terkadang banyak orang ketika diberikan harta, rezeki yang melimpah, syukurnya luar biasa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Tapi ketika diberikan rizki yang sedikit, rizki yang sempit, rata-rata orang tidak bisa bersyukur. Dia mau bersyukur kepada Allah dengan ketika diberikan rizki yang banyak. Maka dia bersyukur, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Tapi ketika diberikan rizki yang sempit, diberikan rizki yang kecil, jarang orang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanda orang bertakwa yang sebenar-benar takwa adalah dia menerima ketetapan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sedikit dia pun tetap mengucapkan Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedikit saja disyukuri, apalagi yang banyak. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, dia tidak bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Kalau ataupun dia diberi nikmat yang banyak, hanya sekedar Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kenikmatan yang Allah berikan melalaikannya, tidak menjadikan dia semakin solih, tidak menjadikan dia semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kecelakaan. Maka hendaknya kita terus-menerus bertakwa kepada Allah dengan menerima segala apa yang telah Allah berikan, meskipun itu sedikit. Sehingga ini merupakan tanda orang bertakwa kepada Allah. Kemudian takwa yang keempat menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu adalah wal isti'dad li yaumir rahil. Itu senantiasa mempersiapkan bekal semaksimal mungkin dan sebaik mungkin yaumir rahil, untuk hari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan tanda orang bertakwa. Orang bertakwa ketika hidup di dunia, mereka betul-betul mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk perjalanan akhirat yang begitu panjang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujung akhir kehidupan manusia adalah surga dan neraka. Ujung akhir kehidupan manusia, surga dan neraka, ini ditentukan oleh kita sewaktu kita berada di dunia. Maka kalau seandainya kita di dunia betul-betul sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengamalkan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka insya Allah dia muaranya adalah surga. Tapi sebaliknya orang-orang yang maksiat, tidak mau diatur dengan aturan Islam, seenaknya sendiri, maksiat dan seterusnya, maka jelas dia menjadikan jalannya sendiri menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita terus-menerus senantiasa berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga adalah agar menjadikan rumah tangga jadi senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah baik di dunia dan akhirat adalah senantiasa kedua-duanya bersama-sama atau bekerja sama dalam urusan dunia, terlebih-lebih dalam urusan akhirat. Bekerja sama atau berjamaah dalam urusan duniawi, terlebih-lebih kedua-duanya suami dan istri bekerja sama dalam urusan akhirat. Sekarang banyak kita menyaksikan keluarga suami istri, mereka begitu semangatnya berjamaah, bersama-sama, bekerja sama dalam urusan duniawi. Ya, sudah pagi bangun, siap-siap bekerja. Kemudian diingatkan terkait urusan duniawi, nanti ada jadwal ini, jadwal ketemu ini, nanti kerja jam sekian, nanti ini. Urusan dunia begitu semangatnya, mereka saling mengingatkan satu sama lain terkait urusan dunia. Tapi terkait urusan agama,
bodoh-bodoh amat, seenaknya sendiri. Maka bagi seorang suami dan istri, kedua-duanya harus saling bekerja sama, baik dalam urusan duniawi, terlebih-lebih dalam urusan akhirat. Saling mengingatkan dalam urusan ibadah. Bu, sudah waktunya sholat, ayo sholat. Anak-anak, sudah waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya kita membaca Quran, waktunya ibadah. Nah ini, maka kedua-duanya harus saling bekerja sama dalam urusan duniawi, terlebih-lebih dalam urusan akhirat, dan kedua-duanya suami istri harus bekerja sama dalam urusan tarbiyatul aulad, mendidik anak-anaknya. Jangan sampai menjadikan anak-anaknya generasi-generasi yang lemah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim." Maka khawatirlah, takutlah kamu wahai para orang tua meninggalkan generasi anak-anak kalian dalam keadaan lemah. Lemah akidahnya, lemah imannya, lemah ilmu agamanya, ya, lemah hartanya. Tapi terkadang banyak orang yang memikirkan, wah, saya harus bekerja keras supaya anak saya tidak miskin. Nah ini dia hanya mengkhawatirkan kelemahan ekonominya saja. Mengkhawatirkan kondisi anaknya ketika ekonominya lemah. Saya takut anak saya nanti ekonominya lemah, maka saya bekerja. Tapi dia tidak takut akidah, iman anak itu lemah. Maka yang dikhawatirkan yang paling utama adalah ilmu. Jangan sampai ilmu agama anak kita lemah. Jangan sampai akidah, keimanan anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang lemah ini. Maka kita harus ya betul-betul bekerja sama dalam mendidik keluarga kita. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam, kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah, kemudian jami'ah dengan bersama-sama. Artinya suami dan istri sama-sama berpegang teguh, mengajak keluarganya, mengajak anaknya untuk taat kepada Allah, untuk mengamalkan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai, berpisah-pisah, sendiri-sendirian. Apalagi sekarang gadget, adanya HP, sekarang sendiri-sendiri. Suami sibuk sendiri, istri sibuk dengan HP-nya sendiri, anak-anak sibuk. Nah ini tafarraqu, bercerai-berai ketika waktunya sholat. Masing-masing malah pegang HP, masing-masing main sendiri, sibuk sendiri. Padahal keluarga yang senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah, maka di situ adanya saling kerjasama. Anak yang paham ilmu syar'i, sudah tahu ilmunya, mengingatkan kepada orang tuanya. Suami yang sudah paham ilmu, mengingatkan istri dan anak-anaknya. Istri yang sudah ngaji, paham ilmu, memahami sunnah, maka istri mengingatkan suami dan anak-anak. Begitu terus-terusnya, mengajak bekerja sama untuk urusan akhirat. Ya, bekerja sama dalam urusan dunia, apalagi terlebih-lebih dalam urusan akhirat. Kemudian yang keempat, cara yang keempat adalah kedua-duanya harus sama-sama bersyukur dan bersabar. Ini cara agar menjadikan keluarga senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat adalah kedua-duanya harus sama-sama bersyukur dan bersabar. Suami dan istri harus sama-sama saling bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika mendapati pasangannya ada keutamaan, ada kelebihan. Bersyukur kepada Allah. Dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati pasangannya, baik suami mendapati istri, baik istri mendapati suami, adanya kekurangan. Karena yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Pak suami ketika melihat kelebihan istri, alhamdulillah punya kelebihan. Ketika istri melihat kelebihan suami, keutamaan suami, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya ketika melihat kekurangan pada pasangan masing-masing, ya, suami melihat kekurangan istri, bersabar.
Ya, istri melihat kekurangan suami bersabar. Artinya apa? Bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika melihat kelebihan, melihat ya, bisa merasakan keutamaan, kelebihan dari pasangan, maka kita bersyukur. Apabila kita melihat kekurangan, maka kita senantiasa bersabar, dan suami istri adalah satu kesatuan yang harus kedua-duanya itu saling menyempurnakan, saling melengkapi, bukan malah saling menuduh, saling menghina, saling mengecek, bertikai, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Tidak, malah justru ini disempurnakan dengan saling mengingatkan satu sama lain, kemudian ikhlas ridho, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Begitu juga ketika kita melihat anak. Kadang kita melihat anak pun sama, anak juga sama, ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan. Ketika anak kita punya kelebihan pun bersyukur, alhamdulillah anak saya nurut sama saya, nggak nakal, nggak ini. Ketika ada kekurangan, hal kecil, ya wajar kita bersabar. Ya, artinya ya ketika kita betul-betul menghadapi kondisi rumah tangga dengan apapun, ketika diliputi dengan rahmat, rezeki yang melimpah dan seterusnya, kita bersyukur kepada Allah. Melihat anak-anak kita baik, nurut, bersyukur kepada Allah. Ya, terkadang juga anak-anak juga tadi karena dibisiki oleh setan, digoda oleh setan, sehingga apa? Anak-anak tidak nurut dan seterusnya, maka sebagai orang tua dituntut untuk bersabar dalam mendidik. Tapi tetap proses pendidikan kepada anak, proses pendidikan kepada istri, proses pendidikan kepada suami, tawasaubil haq wa tawasaubil sabr terus-menerus berjalan. Tidak berhenti kepada hanya itu saja, terus-menerus berjalan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya tadi berfirman, ya, ista'inu bis sabri was shalah. Maka kalau seandainya seorang rumah tangga, ke sebuah keluarga diuji dengan musibah apa saja, maka Allah berpesan langsung, ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah, minta bantuanlah, minta pertolonganlah dengan kesabaran dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabir. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian ya, cara agar menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kelima atau yang terakhir adalah kedua-duanya harus sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Harus diminta. Tadi yang pertama berilmu, kemudian bertakwa, kemudian bekerja sama dalam urusan duniawi, terlebih-lebih dalam urusan akhirat. Kemudian yang keempat tadi bersyukur dan bersabar, ya. Maka ini adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk menjadikan keluarga kita senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah di dunia dan akhirat. Yang terakhir ini adalah ujungnya, intinya, yaitu adalah berdoa. Setelah kita ikhtiar tanpa doa tidak ada nilainya. Tapi ketika ikhtiar disertai dengan keyakinan, kemudian dengan doa kita mohon kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Karena berdoa itu merupakan ibadah, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah yang mengatakan sendiri. Allah mengatakan wa qala rabbukum, Rabb kalian Allah mengatakan kepada kalian, berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Niscaya, sungguh, pasti akan aku kabulkan permintaan kalian. Kita disuruh berdoa kepada Allah. Ya, termasuk menjadikan rumah tangga kita senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Dimohon. Karena keempat tadi ini ikhtiar kita. Ya, berilmu, bertakwa, kerjasama dalam urusan dunia, kemudian apalagi dalam urusan akhirat jelas. Kemudian bersyukur, ini ikhtiar kita. Usaha, ya, usaha perbuatan, ya. Kemudian yang kelima ini puncaknya kita berdoa kepada Allah. Maka kalau seandainya kelima-lima ini betul-betul diamalkan oleh kita berusaha, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan rumah tangga sakinah wa warahmah, atau dengan doa
Ya, para nabi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi ketika berdoa hatinya yakin, memohon berharap kepada Allah. Jadi ketika berdoa itu harus yakin. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba dari hati yang penuh dengan keyakinan. Maka Rasulullah bersabda, "Fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan hati yang penuh keyakinan bahwasanya Allah pasti mengabulkan. Ya, Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah Maha mendengar. Cuma memang doa-doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara pengabulan. Doa pasti dikabulkan oleh Allah. Bagi orang yang bertakwa, beriman, beramal soleh, selama dia menghindari hal-hal kemaksiatan, tidak makan barang-barang yang haram, ya. Sebagaimana riwayat ketika seorang musafir, harusnya doa musafir itu diijabah oleh Allah. Tapi karena apa? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masrabuhu haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, kemudian badannya itu dipenuhi dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya akan diterima, dikabulkan? Karena apa? Dirinya dipenuhi dengan barang-barang yang haram. Maka perkara-perkara yang haram, makan, minum, pakaian, dan seterusnya, itu menjadikan doanya tertolak langsung. Tidak terangkat ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa dengan 3 cara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini hadis yang sahih. Rasul bersabda, "Ma min muslim yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin." Tidaklah seorang muslim yang dia senantiasa berdoa kepada Allah azza wa jalla bi da'watin dengan suatu doa permintaan, laisa fiha itsmun wala qati'atu rahim. Yang di dalam doa tersebut tidak ada perkara dosa dan tidak ada pemutus tali silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda tsalat. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salah satu dari 3 cara pengabulan doa. Yang pertama adalah imma an yu'ajjilallahu lahu da'watahu. Allah akan mengabulkan doanya di dunia. Tapi tidak langsung seketika ketika berdoa kita langsung wujud, tidak, proses. Ikhtiar harus dikerjakan dulu baru Allah kabulkan. Yang pengen rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, proses dulu, saling mengingatkan, berilmu, bertakwa. Orang pengen punya mobil, ikhtiar dulu, kerja, nabung. Orang ingin bangun rumah, ikhtiar dulu. Harus ada proses. Tidak langsung gitu ya. Kayak abrakadabra kemudian tidak. Namanya hidup itu proses, kayak sakit, proses. Kalau pengen sembuh ya proses. Sehari 2 hari berobat ya ke dokter, minum obat, ikhtiar. Itu dunia, tidak asal gitu ya. Langsung seketika kita minta kemudian jadi dikasih, tidak. Harus ada proses. Ya, bisa sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, ya bahkan setahun 2 tahun dikabulkan oleh ketika ingin rumah, ingin mobil, seterusnya. Maka tetap yakin terus berdoa kepada Allah. Yang pertama, pengabulan doa yang pertama adalah dikabulkan di dunia. Tapi tentunya dengan proses ikhtiar, bukan langsung gitu ya, ikhtiar. Allah melihat usahanya, ikhtiarnya. Kemudian yang kedua, pasti Allah akan mengabulkan di akhirat. Wa imma an yudakhkhiraha lahu fil akhirah. Kalau seandainya tidak dikabulkan di dunia, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita di akhirat. Makanya kelak di akhirat Allah akan memberikan pahala atau ganjaran bonus. Ketika ditanya seorang hamba, "Fulan sini, Allah memberikan kamu ini." Loh, ini tambahan apa lagi Allah? Ini adalah doa-doamu yang sewaktu di dunia Allah belum kabulkan. Kenapa? Allah yang mengabulkannya untukmu di akhirat. Jadi kemungkinan ketika doa-doa kita ya tidak dikabulkan di dunia, itu menjadi tabungan di akhirat supaya apa? Kita mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin nikmat, bahagia di akhirat. Dan kita harus yakin kalau tidak di dunia dikabulkan, pasti di akhirat menjadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita ketika kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa imma an yusarrifa anhu minassu'i mithlaha. Orang yang berdoa, cara pengabulan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah
dijauhkan dari segala mara bahaya. Maka terkadang banyak orang yang harusnya kecelakaan, harusnya jatuh dari motor, harusnya terkena apa, terkadang dia menghindar, ya, dan dia selamat. Padahal yang lain, mohon maaf, mungkin meninggal, celaka, tapi dia selamat. Padahal dia celaka, ya, mengalami kecelakaan yang sama, tapi yang satu meninggal, yang satu selamat. Misalkan Anda selamat atau kita selamat, maka ini merupakan salah satu daripada efek pengaruh doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijauhkan dan dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Maka inilah 5 ikhtiar, 5 cara, 5 kiat agar menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Maka insya Allah ketika 5 amalan ini betul-betul dikerjakan oleh setiap keluarga masing-masing, baik suami dan istri, maka insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat terwujud atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Semoga ini dapat memberikan manfaat kepada semuanya, dan semoga dapat dipahami dengan baik, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Itu 5 cara. Yang pertama adalah berilmu, yang kedua adalah bertakwa, yang ketiga adalah berjamaah, bekerja sama dalam urusan duniawi, terlebih-lebih dalam urusan akhirat. Yang keempat adalah bersyukur dan bersabar. Kemudian yang kelima adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa para nabi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan seterusnya, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pasti mengabulkan doa-doa kita sekalian. Cukup dari kami, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.